Sejumlah pengunjung restoran di Kembangan, Jakarta Barat terjebak di dalam lift selama setengah jam. Pengelola restoran akhirnya meminta bantuan dari petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Petugas damkar berupaya membuka pintu lift dengan peralatan seadanya. Setelah beberapa saat, pintu lift berhasil dibuka dan 5 orang pengunjung yang terjebak berhasil keluar. Kami terima laporan dengan sigap dan respon time kami cukup cepat sekali untuk sampai ke TKP. Tapi kendalanya yaitu satu, mungkin pihak salah satu resto tidak mau diekspos atau seperti apa yang jelas mereka welcome kepada kita dan sangat membantu kita dalam mengevakuasi korban. Seluruh pengunjung yang terjebak keluar dari dalam lift dalam kondisi selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa masih di iNews Malam bersama saya Fazilah Kairunisa. Seorang guru agama sekolah dasar negeri di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur diduga cabuli muridnya. Terduga pelaku telah diamankan ke Mapolres Jakarta Timur untuk dimintai keterangan. Seorang guru agama berinisial A dipanggil ke Mapolres Metro Jakarta Timur atas dugaan pencabulan terhadap murid di sekolah dasar negeri di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, yakni guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Terduga pelaku merupakan tenaga kerja honorer. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur masih menunggu hasil dari pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan saksi. Sudin Pendidik Jakarta Timur baru mengetahui kasus ini Kamis pagi setelah mendapat laporan dan belum mengetahui secara rinci apa bentuk pencabulan yang dilakukan. Saya juga baru dapat informasi tadi pagi, guru kami sudah berada di Polres dan 3 guru kami, 3 guru kelas 1, siswa 4 dan orang tua murid 4 akan hadir di Polres sesuai dengan panggilan Polres Jakarta Timur. Mungkin untuk kejelasan dan kelanjutannya mungkin setelah dari hasil dari Polres. Diketahui aksi dugaan pencabulan ini terjadi pada pekan lalu. Kini kasusnya ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestro Jakarta Timur. Sementara polisi terus dalami kasus pelecehan belasan anak di Jambi oleh seorang ibu rumah tangga. Kuasa hukum pelaku bersikeras memiliki bukti jika pelaku diperkosa oleh para korbannya. Tim pengacara YS, ibu muda tersangka pelecehan seksual 17 anak di Jambi, mengklaim memiliki bukti kliennya telah diperkosa oleh para korbannya. Kuasa hukum pelaku mengatakan peristiwa itu terjadi saat sang ibu muda tersebut tengah menyapu di halaman rumahnya. Tiba-tiba disergap oleh 8 anak dan dibawa ke dalam kamar lalu diperkosa. Terkait dugaan pemerkosaan ini, kuasa hukum mengaku telah melayangkan laporan ke Komnas Perempuan untuk melakukan pendampingan terhadap ibu muda tersebut. Pihaknya pun kini masih menunggu dan mengumpulkan bukti. Kita mempunyai bukti pada saat yang anak yang 8 orang ini masuk, ada juga saksinya, dan juga kita punya bukti bahwa tangan kanan kiri dia ini bekas pegangan, bekas cakaran, dan itu sudah divisum. Terkait dia dilapor ini kita semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi yang ada. Mudah-mudahan nanti terbuka fakta apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu hingga saat ini pelaku pelecehan seksual terhadap belasan anak tersebut masih dalam observasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Pelaku ditangani oleh 4 dokter spesialis kejiwaan dan 2 orang psikolog. Bribda HS, pembunuh sopir taksi online di Depok, Jawa Barat akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh kepolisian. Polisi juga memastikan motif pelaku karena terlilit utang. Anggota Densus 88 Bribda HS telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online SRT pada tanggal 23 Januari 2023 lalu. Bribda HS juga telah ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara.
Juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan tersangka HS sedang dalam proses pemberhentian tidak hormat atas pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukannya. Polisi juga memastikan motif pembunuhan adalah ekonomi, karena pelaku diketahui terlilit hutang dan pernah melakukan penipuan terhadap teman-temannya dan kerap bermain judi online. HS juga baru selesai menjalani penempatan khusus beberapa hari sebelum ia membunuh korban. Sebelumnya 23 Januari 2023 lalu, warga perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis Depok dihebohkan dengan adanya penemuan seorang pengendara mobil yang tewas ditemukan di samping mobilnya. Usai ditemukan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan benda tajam pada tubuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berjalan di tempat umum. Ada sebuah video pencopetan di JPO Kapal Pinisi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. Aksi pencopetan terjadi di jembatan penyeberangan orang Kapal Pinisi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dalam video yang terekam kamera ponsel, pelaku membuka tas korban saat menaiki tangga. Tanpa disadari korbannya, pelaku utama berhasil mencopet barang berharga korban, langsung mengoper ke rekannya yang ada di belakang. Meski belum diketahui waktu pasti kejadian, video yang viral di media sosial ini meresahkan para pengguna JPO. Sejumlah pengguna JPO berharap polisi dapat meringkus kawanan pencopet agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mohon kepada yang berwajib itu kepolisian untuk bisa dapat mengatasi menangani tempat ini kan seperti wisata ya, masyarakat tuh menikmati ya keindahan kota Jakarta gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang mengamani, yang memberi nyaman untuk masyarakat, bagaimana gitu. Sampai saat ini belum diketahui apakah pelaku sudah ditangkap atau belum, dan belum ada keterangan dari aparat keamanan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya berusia 51 tahun ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di perumahan mewah kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kematian korban, namun sepucuk senjata api ditemukan di lokasi kejadian. Seorang wanita Parubaya berusia 51 tahun ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di perumahan mewah kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Kepolisian dari Polsek Penjaringan mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun polisi baru selesai melakukan pemeriksaan awal termasuk olah TKP sementara pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi menemukan jasad S, wanita berusia 51 tahun itu, berada di dalam kamar. Ditemukan pula sejumlah barang bukti, sepucuk senjata api di dekat jasad korban. Terdapat luka di tubuh korban, namun kepolisian belum menjelaskan bagian mana di tubuh korban yang terluka. Polisi sudah memeriksa 4 saksi yang semuanya merupakan penghuni rumah. Betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslap 4 dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP sehingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan tadi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah wanita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Sukamto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Mengenai sepucuk senjata api yang ditemukan di lokasi, petugas juga masih menyelidiki atas kepemilikan senjata tersebut. Selanjutnya kasus ditangani tim gabungan Polsek Penjaringan, Polres Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya.
Kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Bribka Madi terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukum, Bribka Madi mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali mengusut laporan pada tahun 2011 lalu. Didampingi tim kuasa hukum, Bribka Madi mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Bribka Madi ini untuk kembali mempertanyakan laporan atas kasus dugaan penyerobotan tanah yang telah ia laporkan sejak tahun 2011 lalu. Menurut tim kuasa hukum, pihaknya baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan atas laporan tahun 2011 tersebut dari penyidik. Tim kuasa hukum Bribka Madi juga mendesak polisi untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Dia mohonlah, dikawallah kejoliman yang menimpa hak orang tua. Nanti masalah yang berikutnya, mohon maaf, ini saran, masukan dari saudara-saudara, rekan-rekan, abang-abang, empuk apa segala macam berkaitan dengan pendampingan. Nah, dan alhamdulillah dalam hal ini ya jangan sampai kita mengganggu Polda Metro Jaya nih ya. Sedang berjalan, ternyata kami belum pernah mendapat apa-apa. SP2HP baru hari ini kita minta, bahkan kita hari ini minta kepada Dirkrimum untuk mengeluarkan SP2HP. Jadi kalau dia berjalan, kepentingan daripada penyidik menyampaikan bukti-bukti material kepada kita. Ya setelah ada LLP, kemudian ada SPDP, baru kita kemudian harus mendapatkan SP2HP. Ya. Pak Madi ini udah berjuang. Bahkan dalam perjuangannya dia harus dipukulin. Ya Allah. Ya, tanahnya harus diambil. Ya, ini polisi loh. Beliau ini polisi. Dari sebelum jadi polisi. Dari sebelum menjadi polisi tanahnya sudah diambil sama orang, Sampai kemudian jadi polisi. Sampai dengan jadi polisi juga masih tetap diambil sama orang. Upaya mencari keadilan. Rencananya besok Bribka Madi bersama tim kuasa hukum berencana melaporkan pejabat Polda Metro Jaya yang dianggap melanggar kepatutan dalam proses laporan kasus ini ke Bid Propam Polri. Ini saksi gua apa ini? Saya saksi data korbannya langsung. Lagi sakit katanya. Drama polisi peras polisi terkait sengketa lahan ribuan hektar di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat milik orang tua Bribka Madi sempat viral. Madi yang kesal lahannya sudah menjadi sebuah perumahan, mendatangi perumahan tersebut dan marah-marah karena tidak terima lahannya diserobot. Alih-alih ingin menyelesaikan kasus dengan melaporkan ke polisi, Bribka Madi diduga malah diminta uang sebesar 100 juta rupiah oleh oknum polisi. Setelah dikonfrontir terkait pengusutan sengketa tanah milik orang tuanya, keterangan Polda Metro Jaya dan Bribka Madi justru berbeda. Meski demikian, kasus ini terus bergulir.